Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, selamat berjumpa kembali di acara kita pada hari ini yaitu Lentera Dhamma. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar para pemirsa pada hari ini? Saya harapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelumnya kita pada hari ini kedatangan tamu spesial nih, namanya C. Susana. Yaitu sebagai ketua dari Permabudi Makassar, sekaligus sosok yang memprakarsai adanya campaign Ego to Eko ini. Nah, gimana nih C. Susan kabarnya pada hari ini? Ya, Yesya. Tentunya baik-baik dan sehat selalu. Yesya gimana? Luar biasa, C. Oke, good. C, kalau boleh tahu sedikit nih, Ego to Eko tuh bercerita atau campaignnya ini tentang apa sih? Oke, jadi gini Yesya, kan tadi saya hadir sebagai salah satu pengurus ketua dari Permabudi Makassar gitu. Jadi Ego to Eko ini sebenarnya adalah salah satu gerakan campaign dari Permabudi Makassar. Permabudi itu sendiri adalah Persatuan Umat Buddha cabang Makassar gitu. Jadi Ego to Eko ini lahir karena pada saat itu saya berpikir bahwa sebagai seorang ibu, apa nih sumbangsi saya yang bisa saya lakukan untuk lingkungan, untuk alam, karena memang pada saat itu kebetulan banget juga kita lagi mengikuti acara seminar tentang lingkungan hidup lah, kurang lebih seperti itu, sebagai salah satu tokoh agama jadi waktu itu hadir dari berbagai macam agama. Mereka hadir untuk sama-sama memikirkan apa nih yang bisa dilakukan untuk lingkungan, untuk alam kita, keberlanjutan alam ini gitu. Nah, pada saat itu saya sebagai seorang ibu, porsi saya dengan posisi saya juga apa yang saya bisa lakukan. Nah, terpikirlah waktu itu sebenarnya adalah soal sampah plastik nih. Kan sampah plastik, tahulah kita semuanya pasti bahwa ini nih yang menjadi masalah sekarang ini. Sangat banyak di mana-mana orang campaign tentang mengurangi sampah plastik gitu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Sekarang sebenarnya memang sudah banyak sekali juga pengolahan sampah plastik, daur ulang sampah plastik dan sebagainya. Tetapi lalu apakah solusi yang harus saya sebagai ibu-ibu yang mungkin juga tidak terlalu punya pengaruh banyak, mempengaruhi banyak orang gitu, apa? Nah, waktu itu terpikir adalah bijak menggunakan plastik gitu. Jadi sebenarnya memang mustahil, mungkin agak mustahil lah di zaman sekarang kita sama sekali nggak menggunakan plastik. Sementara di sekeliling kita ini apapun semuanya dimudahkan dengan plastik gitu. Jadi pasti nggak bisa zero plastik sama sekali, memang betul. Tetapi jauh lebih baik yang pasti bisa kita lakukan adalah bijak. Jadi sebelum kita menggunakan plastik atau sebelum kita menyampah plastik, kita berpikir bahwa apakah plastik ini sudah sepantasnya gitu, udah menjadi sampah gitu, atau masih bisa kita pakai berulang kali gitu. Kalau masih bisa sebagai ibu kita pakai berulang kali, lakukanlah itu daripada dia berakhir hanya jadi sampah gitu. Nah, dari situ kemudian berawal lah, dari situ kita ngobrol-ngobrol sama tim teman-teman di Permabudi, apalagi yang bisa kita lakukan. Nah, dari situ lahirlah Ego to Eko. Apa ego? Ego itu adalah sebenarnya singkatan dari egois gitu, ego sistem gitu, cara berpikir yang egois. Cara berpikir yang egois enggak melulu memang negatif, tetapi intinya lebih ke menggambarkan sikap atau perilaku kita yang selama ini dalam hal keseharian kita hanya memikirkan atau mengambil keputusan berperilaku berdasarkan pertimbangan diri kita sendiri. To Eko gitu, ekosistem. Bagaimana kemudian kita pingin bahwa kita ini sebagai seorang yang sudah dewasa, sebagai seorang yang sudah bisa berpikir mana baik dan mana buruk gitu, harusnya sudah mulai bisa memikirkan dari tindakan kita, apakah ketika kita melakukan sesuatu, apakah memberi dampak pada lingkungan kita, pada alam di sekitar kita gitu. Anggap makanya
ego to eko, bagaimana merubah perilaku sebenarnya, bagaimana merubah kebiasaan hidup kita dari egois ke ekosistem. Jadi pikiran yang hanya memikirkan diri sendiri ke perilaku yang memikirkan alam sekitar kita gitu. Bukan alam sekitar kita, bukan hanya alam, tumbuhan, hewan dan sebagainya, tetapi juga menyangkut manusia, menyangkut batu ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kita seperti itu. Yes ya. Keren sekali nih pemirsa. Jadi Che Susan ini memanfaatkan perannya sebagai seorang ibu untuk menyebarkan campaign ini. Nah, Che Susan mau nanya nih, campaign Ego to Eko ini tuh kerjasama dengan siapa aja sih? Nah, yang pasti karena ini adalah bagian dari program Permabudi Persatuan Umat Buddha, jadi kerjasama yang paling awal kita lakukan adalah dengan wihara-wihara yang ada di Kota Makassar khususnya gitu. Jadi kita mulailah gerakan campaign ini dengan caranya adalah keluar kemana-mana gitu. Jadi caranya adalah kita sosialisasilah dari wihara ke wihara tentang yuk sama-sama yuk. Mungkin dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri, kita mulai yuk melakukan merubah gaya hidup, merubah cara hidup kita dari yang mulai menjadi ramah lingkungan lah gitu. Salah satu kan kita ada 2 gerakan penting. Ego to Eko itu gerakan inti gerakannya adalah bijak plastik. Bijak menggunakan plastik. Yang kedua adalah makan tanpa sisa. Jadi kita sosialisasi ke wihara-wihara untuk minimal setiap kegiatan wihara itu meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Entah itu kantong plastik atau itu adalah botol kemasan. Jadi kami pingin sekali semua wihara tuh bisa berkontribusi untuk menjaga, meskipun mungkin nggak maksimal yang bisa kita lakukan, nggak yang langsung memberi perubahan pada lingkungan kita, tetapi minimal kita mau memulai kebiasaan jangan mengurangi pemakaian botol kemasan sekali pakai, mengurangi pemakaian kantong plastik. Lalu kalau kita ada acara makan-makan, ambillah makanan secukupnya, makanlah sampai habis. Karena dengan demikian kita tidak menyampah gitu. Jadi makanan kita kan kalau sisa otomatis jadi sampah kan, kasihan gitu. Padahal sebenarnya mungkin banyak yang makanan itu masih bisa berguna untuk orang lain kalau nggak kita ambil gitu. Kadang-kadang banyak nih orang juga lapar mata gitu ketika melihat, kayaknya enak, ini menyenangkan apa gitu. Diambil tapi ternyata porsinya nggak bisa masuk ke dalam perutnya gitu. Jadi mau nggak mau, terus akhirnya jadi apa? Jadi sampah gitu. Jadi bijaklah bagaimana ketika kita mau makan pun kita mikir bahwa kita ngambil sesuai porsi kita. Kita ngambil apa yang memang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau gitu. Jadi jangan sampai kita ambil apa yang saya mau, tapi ternyata nggak dibutuhkan oleh badan kita gitu. Nah, seperti itu sebenarnya yang kita kampanyekan ke wihara-wihara, mengajak teman-teman di wihara, pengurus-pengurus di wihara untuk yuk sama-sama yuk melakukan hal meskipun merepotkan. Jelas merepotkan ya. Sebenarnya memang sangat merepotkan karena kemudian teman-teman di wihara harus mungkin mulai menyiapkan kemasan air minum isi ulang gitu kan. Tumbler umat mesti bawa dari rumah, di tenteng-tenteng, kadang-kadang orang nggak mau kan, biasa itu salah satu kendala. Atau penggunaan kantong plastik gitu. Kita juga mesti mulai membiasakan diri membawa kantong serbaguna di tas kita gitu. Nah kadang-kadang orang belum punya atau juga nggak mau repot. Nah itu adalah kendala-kendalanya sih kurang lebihnya. Nah kalau misalnya kendala-kendala yang tadi nih, misalnya kita mau sebarin campaign di sosial media, paling bagusnya itu sekarang di Instagram ya mungkin ya Cie? Iya betul. Atau di TikTok, karena banyak anak muda yang masih kurang aware sama Ego to Eko ini mungkin sebenarnya begitu ya? Iya betul sekali, kan memang juga gerakan ini baru berjalan lah ya, belum setahun sih, belum. Sebenarnya bukan, suatu saat kita juga sedang mulai sosialisasi ke teman-teman di kampus, khususnya UKM Buddhis yang ada di kampus-kampus gitu di Makassar gitu. Berharap orangnya sih sedikit dan memang
ini sepertinya agak kurang kurang keren gitu mungkin buat anak muda gitu kan. Iya. Tetapi saya yakin kalau kedepannya ini sekarang kan misalnya ya gaya hidup bawa tumbler gitu Iya. kan. Kalau dulu orang bawa tumbler tuh kayaknya cemeng sekali Iya. gitu kan, anak muda itu bawa tumbler kemana-mana kayaknya ngapain sih nih orang Iya, bawa tumbler, benar. repot amat gitu kan. Tapi kedepannya tumbler tuh sekarang sudah makin cantik Canggih, gitu iya, kan, makin cantik, makin bagus, makin style, Iya. fashionable lah gitu kan. Iya. Ada malah yang ada Suhunya. kantongannya ya. Iya, ada suhunya. Ada biasanya. bisa untuk ngukur suhu Iya, gitu kan. betul. Nah, kalau ini juga memang kerjasama dengan teknologi, ya semakin maju nanti ke depan saya rasa tumbler akan menjadi bagian dari fashion kita gitu, akan menjadi bagian dari fashion anak muda gitu. Jadi sebenarnya sudah mulai harus dibiasakan dari sekarang gitu. Kenapa juga? Pertama, kenapa penting kita bawa tumbler? Iya. Ini lebih sehat. Iya, betul. Gitu. Karena air yang maksudnya kita minum air yang kita sendiri tahu nih, kita ambil air dari mana kan Iya, gitu. Jadi otomatis pasti pertama lebih sehat gitu. Kedua, kita kalau beli air minum kemasan, kita nggak tahu lah ya, air minum kemasan itu sudah melewati mana-mana aja Iya. gitu kan. Kalau yang seperti kita dengar sebenarnya air minum kemasan pun nggak boleh terpapar sinar matahari langsung karena akan ada bakterinya gitu. Nah, kita kan nggak tahu gitu, berarti apa yang kita minum sebenarnya kita nggak tahu apa isi dalamnya gitu. Benar. Tapi kalau kita bawa tumbler sendiri, kita isi airnya sendiri. Pertama, kita tahu, kita percaya yang kita minum lebih sehat, terus kita bisa membantu alam ini untuk mengurangi sampah plastik, khususnya botol gitu. Seperti itu. Baru tahu nih Cie, kalau misalnya makanan tanpa sisa itu juga bisa jadi sampah buat masyarakat. Boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut lagi Cie mengenai makanan tanpa sisa ini? Ya, Iya. gitu. Jadi gini, sekarang ini apalagi banyak sekali gaya hidup orang beli makanan yang sudah dari online seperti itu kan. Nah kan itu pasti dibungkus dan kemudian kadang-kadang porsinya kita nggak tahu. Porsinya mungkin lebih memang bukan porsi kita karena yang kan si penjual nggak tahu porsinya kan gitu. Benar. Akhirnya apa yang kita beli itu sisa. Iya. Dan kemudian itu tahu-tahu menjadi sampah. Berakhir di mana? Semuanya berakhir di TPA. Nah, bahayanya kalau sampah organik tertimbun banyak, dia kan menimbulkan gas emisi. Yang kemudian bisa suatu saat, makanya kenapa pernah ada kejadian tempat penampungan sampah terbakar gitu kan? Iya. Sebenarnya karena itu. Nah, sisa makanan itu akhirnya jadi sampah. Padahal sebenarnya kalau kita mau hidup ego to eco, jadi kita sudah mulai mengurangi belanja makan di luar. Pertama, hemat. Iya betul. Hemat. Yang kedua, sehat. Karena kita tahu kita makan apa, kita masak apa di rumah, pasti kita tahu kita masukin apa, jauh lebih sehat. Bahan-bahannya dari mana? Iya, betul. Jauh lebih sehat kan? Iya. Akhirnya hidup kita jauh lebih sehat. Kita pun tidak nyampah, pikiran kita pun tidak menyampah. Jadi kalau saya di rumah, sampah-sampah itu pun memang ya kalau mau lebih repot lagi, sampah kalau biasanya ada sisa makanan yang memang mau nggak mau gitu. Iya. Kita mau nggak mau kita mesti menyisakan karena memang udah nggak bisa masuk juga. Tapi kita juga nggak tahu, kita dikasih misalnya kan sungkan kalau kita nolak misalnya. Biasanya saya pisahin, jadi sampah yang memang sampah organik itu ya untungnya di rumah saya masih ada halaman, jadi saya masih bisa gali tanah gitu. Jadi kalau ada sampah organik, sampah sayur, sisa makanan ataupun apa, itu saya langsung tanam gitu. Tanam kembali ya Cie? Iya, langsung digali lubang tanam aja gitu kan, langsung praktis sebenarnya. Itu paling praktis. Tapi sekarang ada juga
sudah dibuat semacam alat seperti ember. Yes ya, jadi ember itu tinggal kita buang di situ, nanti sisa makanan organik itu dia berproses di dalam, terus kemudian ada cairannya itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Menjadi pupuk kompos untuk ya tanaman-tanaman kita. Makanya sekarang kenapa pemerintah juga pingin setiap warga, setiap rumah itu punya tanaman sendiri. Tanaman sayur kah, tanaman bawang, cabai gitu-gitu. Nah, harusnya sih bisa seperti itu idealnya. Ya paling praktisnya yang saya lakukan adalah gali tanah langsung ditanam. Jadi sampah organiknya nggak menumpuk sehingga nggak juga menimbulkan bau dan datang lalat gitu. Iya, tapi betul. sekarang pemerintah juga memang sudah ada ini nih. Satu lagi nih, ya kenapa penting nih? Kenapa penting kita jadi ibu-ibu gitu? Kalau misalnya dari rumah kita sudah bisa pilah sampahnya. Jadi sampah plastik sendiri, sampah organik sendiri. Nah, sampah organik ini nanti memang sama pemerintah sudah mereka punya tempat penampungan, karena kalau saya nggak salah ya di Antang sana ada pemeliharaan maggot. Maggot itu makanannya adalah sampah sisa makanan itu gitu. Jadi nanti maggotnya itu dipakai buat diekspor lah, bisa buat kosmetik dan sebagainya. Nah, itu nilainya. Tapi kalau dengan catatan sebagai ibu rumah tangga atau yang mengolah sampah di rumah tangga memisahkan gitu. Kalau nggak dipisahkan, ya itulah. Kalau kita nggak memisahkan sampah, ya ujung-ujungnya ke tempat pembuangan sampah akhir, dan kemudian menjadi sampah yang menumpuk, yang lama-lama akan kita nggak tahu lagi kita mau buang sampah di mana gitu. Bayangkan kalau Makassar yang segini-gini dengan orang yang bertambah banyak, dengan jumlah sampah yang diproduksi setiap hari bertambah banyak, sementara TPA nggak kemana-mana, TPA di situ saja, makin lama makin sedikit tempatnya, siapa yang mau kasih lahannya untuk menjadi TPA, kan nggak ada. Jadi sampahnya mau kemana? Lama-lama sampah akan menumpuk di rumah kita kalau memang kita nggak olah. Jadi jauh lebih baik cegah sebelum menjadi sampah. Cegah sebelum menjadi sampah gitu. Jauh lebih baik kita nggak membuat sampah daripada kita menyampah gitu. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya di TPA Antang itu katanya kalau malam atau pagi hari dia itu baunya kemana-mana ya? Iya, karena sampah-sampah udah menumpuk banget. Iya, betul sekali. Jadi ya jauh lebih baiklah kita, style ego to eco ini adalah gerakan yang pingin merubah gaya hidup kita menjadi lebih memikirkan ekosistem, dengan sebaiknya kita mencegah sebelum menjadi sampah. Nah, kayak begini, dokter, kan banyak dokter ya, tapi siapa sih yang mau sakit kan? Benar. Jauh lebih baik mencegah sebelum kita sakit. Gitu. Nah, kita nih cuma punya bumi satu loh Yesya, kita cuma punya bumi satu, nggak ada cadangan. Nggak ada duanya ya, nggak ada duanya di dunia ini kan. Masa memang sudah ada pengolahan sampah plastik, sudah ada tempat untuk daur ulang sampah dan sebagainya, memang sudah ada gitu. Tetapi jauh lebih baik kita mencegah daripada kita nunggu bumi kita udah benar-benar sakit dan sekarat baru kita mau melakukan sesuatu gitu. Betul. Jauh lebih baik sekarang kita mulai membiasakan itu tadi, bijak menggunakan plastik, makan tanpa sisa, ataupun banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya ya, colokan HP gitu. Kadang-kadang menghemat listrik itu juga salah satu tindakan kita untuk memelihara alam ini gitu. Terus air misalnya gitu, kadang-kadang kita juga nggak memperhatikan airnya mengalir aja, cuci tangan juga airnya gede banget gitu kan, ada seperti itu. Banyak sekali hal yang bisa kita, listrik, matiin lampu kalau nggak dipakai gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, hanya kita mau atau enggak untuk menjadi lebih repot gitu. Nah, sementara memang ego to eco banyak lifestyle yang mesti kita rubah, tetapi kita baru fokus ke dua hal ini terlebih dahulu. Tapi gimana nih Cek, solusinya kalau misalnya kayak anak-anak remaja kayak aku nih, biasanya ada yang nggak mau tahu masalah alam, masalah plastik. Mulainya dari mana sih Cek kalau misalnya kita mau menerapkan ego to eco ini? Ya, itu juga kemarin sempat kita ngobrol sama beberapa anak muda yang sama sekali nggak punya ketertarikan untuk melakukan campaign tentang lingkungan, memikirkan
boro-boro sebenarnya anak muda ya, siapapun, ibu-ibu juga banyak, bapak-bapak juga banyak. Benar. Karena kita nggak pernah lihat misalnya ya, saya buang plastik saya gitu kan. Saya nggak pernah tahu memang plastik ini berakhir di mana, menimbulkan efek apa. Saya nggak pernah tahu karena saya nggak pernah lihat secara langsung gitu. Iya benar. Makanya kenapa orang dengan gampang menyampah, karena mereka nggak lihat dengan mata kepala sendiri akhirnya sampah itu akan menjadi apa. Benar. Tetapi kalau kita sebenarnya sudah tahu kayak begini, kita sudah sekarang kan banyak info di media sosial, di YouTube, Instagram dan sebagainya, sudah banyak banget info tentang masalah lingkungan ini gitu. Bayangkan sekarang sungai-sungai sudah mulai tercemar dengan mikroplastik. Di sungai yang tercemar mikroplastik itu, di sungai itulah juga banyak orang yang hidup dari air sungai gitu. Di sungai itu juga, sungai kan ujungnya sampai ke laut. Di laut itu kan ikan makan air dari maksudnya yang hidup tercemar, di air itu yang tercemar mikroplastik. Iya, itu otomatis mikroplastik itu udah masuk ke dalam badannya si ikan gitu. Nah kita ini yang tiap hari juga kan konsumsinya ikan, apalagi di Makassar nih banyak banget seafood gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya secara nggak sadar sampah yang kita buang kita masukkan kembali ke dalam tubuh kita. Makanya kenapa kemudian sekarang banyak sekali penyakit aneh yang baru timbul. Atau banyak sekali anak muda yang sekarang misalnya udah kena stroke, udah kena apa gitu. Yang dulunya, kalau dulunya kan kita dengernya orang-orang yang udah berusia lanjut lah yang kena gitu. Kenapa sekarang banyak? Karena style hidup yang selalu mengkonsumsi barang-barang belanjaan dari luar yang dia nggak tahu sumbernya dari mana. Sementara kita menyampah dengan enaknya, sampah itu dimakan oleh binatang yang kemudian nanti hewannya juga akan kita makan atau tanamannya akan kita konsumsi sendiri. Jadi kena siapa sebenarnya yang rugi? Jadi kalau kita nggak mau mulai sekarang gitu, siapapun itu, ibu-ibu, anak muda ataupun anak-anak kecil, kalau nggak mau mulai sekarang, kita bikin sebab. Agama Buddha mengajarkan bahwa kalau kita bikin sebab pasti akan ada akibat. Meskipun itu nggak langsung kita lihat dan nggak nyata di depan mata kita, tetapi sebab itu pasti akan mengundang jodoh. Jadi kalau hidup kita seenaknya saja, semaunya saja, akibatnya pun akan kembali ke diri kita sendiri. Benar sekali, apa yang dikatakan oleh Ci Susan itu mengenai campaign Ego to Eco ini harus banget dijalanin sih, terutama pada anak muda sedini mungkin dimulai lifestyle-nya yang lebih baik lagi. Nah pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Mungkin dari Ci Susan ada closing statement-nya mengenai campaign Ego to Eco ini? Nah iya, ini nih Yesha ya yang saya selalu adalah meskipun repot, kita mulai dari hal kecil Yesha. Mulai dari bawa tumbler, mulai dari kita bawa kantong belanja serbaguna sendiri, gitu. Mulai dari pokoknya apa lifestyle kita yang mempengaruhi alam kita sebaiknya kita cegah. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang. Iya benar. Oke pemirsa, kita telah tiba di penghujung acara Lentera Dhamma yang hari ini membahas tentang Ego to Eco. Nah pastinya akan ada pesan-pesan atau hal-hal yang dapat kita tarik terkait Ego to Eco yang sudah kita perbincangkan dengan Ci Susan tadi. Terima kasih, dan untuk selanjutnya ada persembahan lagu Buddhis dari teman kami yaitu Edbar Tandiharjo. Jiwa kita resah di dalam perbedaan. Lihatlah pohon rerumputan, bunga mekar, daun-daun menghiasi. Bebaskanlah hati kita. Belajar dari alam untuk hidup damai harmonis,
Temukanlah kebahagiaan yang sejati. Di tengah alam ada semua jawaban. Berbahagia dalam berbagi, berkatuk sesama, tegar tabah di dalam penderitaan, sungguh mulia dalam suka duka kehidupan. Ada secercah asa, tiada sesal di hati, penuh cinta kasih, hati murni satu dengan Allah, bahagia selalu selamanya. Kala jiwa kita resah di dalam perbedaan, lihatlah pohon rerumputan, bunga mekar, daun-daun menghiasi. Bebaskanlah hati kita, belajar dari alam untuk hidup damai harmonis. Temukanlah kebahagiaan yang sejati. Di tengah alam ada semua jawaban. Berbahagia dalam berbagi, berkatuk sesama, tegar tabah di dalam penderitaan, sungguh mulia dalam suka duka kehidupan. Ada secercah asa, tiada sesal di hati, penuh cinta kasih, hati murni satu dengan alam, bahagia selalu selamanya. Oh, 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 oh. Belajar dari alam untuk hidup damai harmonis. Temukanlah kebahagiaan yang sejati. Di tengah alam ada semua jawaban. Berbahagia dalam berbagi, berkatuk sesama, tegar tabah di dalam penderitaan, sungguh mulia dalam suka duka kehidupan. Ada secercah asa, tiada sesal di hati, penuh cinta kasih, hati murni satu dengan alam, bahagia selalu
selamanya, selamanya, selamanya.